warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah tarawih dan jamaah isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah serta maunahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh barakah ini kita mampu mengimplementasikan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amalia Ramadan yang pernah kita laksanakan, baik dalam bentuk wajib, begitu pula dalam sunnah, mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang selalu kita jadikan rujukan sebagai referensi dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk duniawi, begitu pula dalam bentuk ukhrawi. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada malam yang penuh barakah ini, adapun judul ceramah kita yakni Ramadan, bulan pendidikan akhlak. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Mengapa? Karena bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya, mendidik seluruh umat manusia, bagaimana dia mampu memperoleh derajat beriman menuju derajat bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini betul-betul memberikan didikan kepada kita semua, betul-betul memberikan nilai kontrol yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan keseharian kita. Olehnya itu, alangkah ruginya bila mana kita memasuki bulan suci Ramadan, kita tidak mampu mengimplementasikan, tidak mampu mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan umur untuk dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk suci Allah Subhanahu wa taala merupakan khalifah di muka bumi ini. Bagaimana kita menjadi khalifah yang betul-betul
bisa memakmurkan alam ini, sehingga tatanan kehidupan dalam kehidupan keseharian kita semuanya bisa berjalan sesuai dengan koridor yang diatur oleh agama kita, agama Islam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan memberikan banyak didikan kepada kita semua, baik dalam bentuk didikan spiritual kita, bagaimana nilai-nilai spiritual kita mampu mengokohkan dalam kehidupan keseharian kita. Di samping bagus nilai-nilai spiritual yang kita tanamkan, tak kalah pentingnya juga yang namanya ada dalam bentuk sosial. Jadi dua hal ini harus saling bersinergi, harus saling berhubungan, antara ibadah dalam bentuk spiritual, begitu pula dalam bentuk sosial. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Andre Berutta, Profesor Dr. Muhammad Abu Zahra, bahwa syariat itu memiliki 3 tujuan. Jadi ada 3 indikator tujuan utama adanya syariat. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana kita sebagai hamba Allah mampu mensucikan jiwa kita. Bagaimana kita mampu mensucikan hati kita. Bagaimana kita mampu mensucikan pikiran kita. Bagaimana kita mampu mensucikan jasmani kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menjelaskan, memberikan penekanan kepada kita semua sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini betul-betul mensucikan diri kita secara lahir dan batin. Karena kita tidak mampu berkontemplasi dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana tidak ada kesucian. Olehnya itu, hadirin yang berbahagia, bagaimana dalam kehidupan keseharian kita ini, sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penanaman yang pertama yang harus kita tanamkan adalah bagaimana ada penyucian diri dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, indikator tujuan utama syariat adalah bagaimana menanamkan yang namanya akhlakul karimah. Kita mampu menghidupkan akhlak di tengah-tengah umat. Bagaimana mulai dari kita sendiri pada keluarga kita, terutama pada keturunan-keturunan kita.
tanpa ada penanaman yang namanya akhlakul karimah, nilai-nilai adab di dalam kehidupan keseharian anak-anak kita. Apalagi hari ini hadirin yang berbahagia, dengan berkembangnya perkembangan zaman, terutama dalam segi teknologi. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai agama, itu bisa jadi mencelakai orang tuanya. Olehnya itu hadirin yang berbahagia, penanaman yang pertama yang harus kita berikan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, bagaimana betul-betul dikokohkan yang namanya pendidikan agama. Tanpa ditunjang dengan yang namanya pendidikan agama, anak-anak kita gersang dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan kesehariannya. Hadirin yang berbahagia, pentingnya yang namanya pendidikan untuk menanamkan bagaimana anak-anak kita memiliki perubahan-perubahan tingkah laku dalam kesehariannya, sehingga anak-anak kita bisa memberikan generasi yang bisa melanjutkan kepemimpinan hari ini, sehingga anak-anak kita bisa menjadikan agama kita, bagaimana agama kita bisa maju dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, indikator tujuan dari syariat adalah mewujudkan kesejahteraan umat. Bagaimana umat bisa dilayani dengan maksimal, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita diberi tanggung jawab oleh agama, diberi tanggung jawab oleh negara. Bagaimana kita mempergunakan dengan maksimal tanggung jawab itu? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa bagaimana bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadi pengendalian diri dalam kehidupan kita. Bagaimana bulan Ramadan ini memberikan efek positif dalam keseharian kita. Alangkah ruginya kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, kita tidak mengindahkan nilai-nilai yang ada di dalam bulan suci Ramadan, terutama dalam membenahi dalam pendidikan yang kita tanamkan di bulan suci Ramadan ini. Semoga menjadi motivasi dalam ceramah yang singkat ini untuk senantiasa memperbaiki diri untuk salama kirilino mengkutuhkan salama kimati ya solimolina Allah Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.